Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Stupando Haji Wijaya dari mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi. Pada video pembukaan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengenalan aplikasi AutoCAD. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu aplikasi AutoCAD atau bahkan sudah pernah menggunakan aplikasi ini? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD merupakan aplikasi desain yang dibantu oleh komputer atau computer aided design yang digunakan untuk merancang atau mendesain suatu model yang telah kita rencanakan, baik itu dalam bentuk 2D maupun 3D. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali fitur-fitur maupun perintah-perintah yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, melalui video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu fitur tentang penggambaran bentuk dasar menggunakan AutoCAD. Tidak usah berlama-lama, sekarang mari kita simak video selengkapnya. Video pembelajaran tentang instruksi dasar menggambar dalam AutoCAD 2018 mata kuliah KBM 1 oleh S. Stupando Haji Wijaya dengan NIM 19552444022 kelas C2 PTSP 2019. Berikut ini merupakan daftar isi terkait materi yang akan disampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu ada line, kedua rectangle, ketiga circle, keempat arch. Untuk materi-materi yang lain akan disampaikan melalui video-video selanjutnya. Memasuki materi yang pertama yaitu line. Line atau garis. Line merupakan perintah untuk membuat garis lurus. Perintah line dapat dilakukan dengan menggunakan keyboard atau mouse. Cara membuat line atau garis menggunakan keyboard dengan mengetik line atau L kemudian enter. Cara membuat line atau garis dengan menggunakan mouse dapat dilakukan melalui area ribbon kemudian pilih line. Setelah itu, klik titik awal garis dan klik titik akhir garis di area gambar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. A. Cara menggambar line dengan keyboard. Langkah 1. Ketik line atau L pada keyboard di area gambar kemudian enter. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2. Klik titik awal permulaan dari garis atau line, kemudian isikan ukuran panjang garis yang akan dibuat. Berikut contoh gambar dari langkah dengan hasil akhirnya. B. Cara menggambar line dengan mouse. Langkah 1. Arahkan kursor pada area ribbon, kemudian klik line. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2. Klik titik awal permulaan dari garis atau line, kemudian isikan ukuran panjang garis yang akan dibuat. Berikut contoh gambar dari langkah beserta hasil akhirnya. Memasuki materi yang kedua yaitu rectangle. Rectangle atau 4 persegi panjang. Rectangle merupakan perintah untuk membuat segi 4. AutoCAD akan meminta untuk menentukan ujung segi 4 dan ujung seberangnya atau diagonal. Pada saat membuat sebuah rectangle, AutoCAD menjadikan garis-garisnya sebagai satu kesatuan. Rectangle mempunyai rumus X dan Y, di mana X merupakan panjang sisi horizontal dan Y merupakan panjang sisi vertikalnya. A. Cara menggambar rectangle dengan keyboard. Langkah 1. Ketik rectang atau rect pada keyboard di area gambar kemudian enter. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2. Klik pada layar atau area gambar AutoCAD untuk membuat specify first corner, kemudian masukkan angka ukuran segi 4, baik itu panjang dan lebar, yang ingin dibentuk lalu tekan enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. B. Cara menggambar rectangle dengan mouse. Langkah 1. Arahkan kursor pada area ribbon, kemudian klik rectangle. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2. Klik titik awal sebagai specify first corner. Kemudian masukkan angka ukuran segi 4 baik itu panjang dan lebar yang ingin dibentuk lalu tekan enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. Memasuki materi yang ketiga yaitu circle. Circle atau lingkaran. Circle adalah perintah untuk membuat lingkaran. Pada AutoCAD tersedia 6 pilihan yaitu A. Center radius, B. Center diameter, C. 2 point, D. 3 point, E. Tan radius, dan F. Tan. A. Cara membuat circle dengan center radius. Cara ini membutuhkan dua hal, yaitu titik pusat lingkaran atau center dan jari-jari lingkaran atau radius. Langkah 1. Klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih center radius. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2. Klik pada bidang gambar untuk membuat specify center point atau titik pusat. Masukkan nilai radius lingkaran yang diinginkan, kemudian klik enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. B.
Cara membuat circle dengan center diameter. Cara center dan diameter juga membutuhkan dua hal, yaitu titik pusat lingkaran center dan diameter. Langkah 1, klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih center diameter. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2, klik pada bidang gambar untuk membuat specify center point atau titik pusat. Masukkan nilai diameter lingkaran yang diinginkan, kemudian klik enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. C. Cara membuat circle dengan 2 point. Cara ini untuk membuat lingkaran yang melalui dua titik diameter. Langkah 1, klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih 2 point. Langkah 2, klik pada bidang gambar untuk membuat titik pertama diameter lingkaran. Klik pada titik kedua diameter lingkaran sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. D. Cara membuat circle dengan 3 point. Cara ini untuk membuat lingkaran yang melalui dua titik diameter. Langkah 1, buat bidang bentuk yang ingin diisi dengan lingkaran. Klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih 3 point. Berikut contoh gambar dari langkah 1. Langkah 2, klik pada titik pertama bidang gambar, kemudian klik titik kedua sesuai dengan bidang gambar. Terakhir, klik titik ketiga bidang gambar agar bentuk lingkaran hasil pembuatan dengan 3 point ini mengisi bidang gambar yang telah ditentukan. Berikut contoh gambar dari langkah kedua. Berikut ini merupakan hasil akhir dari penggambaran circle menggunakan metode 3 point. E. Cara membuat circle dengan tantan rad. Perintah ini digunakan bila akan membuat lingkaran yang melalui dua garis dan dikehendaki dengan jari-jari tertentu. Langkahnya sebagai berikut. Langkah 1, buat dua buah garis, klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih perintah tantan rad. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2, klik pada garis pertama yang telah dibuat, kemudian klik titik kedua sesuai pada garis yang telah dibuat. Terakhir, isikan radius lingkaran yang diinginkan, akhiri perintah dengan enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. F. Cara membuat circle dengan tan. Perintah ini digunakan bila akan membuat lingkaran yang melalui 3 garis. Langkah 1, buat 3 buah garis, klik menu circle pada bagian ribbon, kemudian pilih perintah tan. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2, klik pada garis pertama yang telah dibuat, kemudian klik pada garis kedua sesuai yang telah dibuat. Terakhir, klik pada garis ketiga yang telah dibuat, akhiri perintah dengan enter. Berikut contoh gambar dengan hasil akhirnya. Memasuki materi yang keempat, yaitu arch. Arch, busur atau lengkung. Busur atau arch merupakan bagian dari suatu lingkaran. AutoCAD menyediakan 10 cara untuk membuat sebuah busur. Untuk membuat busur atau lengkung digunakan perintah arch. Metode dalam membuat arch atau busur. Pertama, 3 point. Kedua, start center end. Ketiga, start center angle. Keempat, start center length. Kelima, start end angle. Keenam, start end direction. Ketujuh, start end radius. Kedelapan, center start angle. Dan kesembilan, center start angle dengan keterangannya sebagai berikut. Dari kesembilan metode di atas, dalam penjelasan kali ini yang akan dibahas adalah metode 3 titik dan start center angle, karena kedua metode tersebut sudah dapat mewakili yang lain. Cara menggambar arch, metode 3 titik dan start center angle. Langkah 1, membuat gambar bentuk bujur sangkar dengan ukuran bebas. Membuat busur atas dengan mengambil 2 buah titik tengah pada sisi kanan dan kiri bujur sangkar yang telah dibuat. Berikut contoh gambarnya. Langkah 2, membuat busur bawah bagian kanan dengan sudut 90 derajat dimulai dari titik tengah sisi sebelah kanan menuju titik tengah sisi bawah bujur sangkar. Membuat busur bawah bagian kiri dengan sudut 90 derajat dimulai dari titik tengah sisi bagian bawah menuju titik tengah sisi sebelah kiri bujur sangkar. Berikut contoh gambarnya. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan di dalam penyusunan materi video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.